Oke Bang, mungkin Anda mau bertanya atau boleh saya tanya? Silakan kalau mau nanya duluan. Sebenarnya tanyanya seputaran apa ya yang menarik? Iya, apa yang mau kau pertanyakan? Pasti kan ada tujuannya kalau naik ke live gitu. Tapi ini kenapa di di sini tulisnya Yesus ciptakan pembunuhnya? Itu maksudnya gimana? Ya iya, Yesus tuh pencipta atau bukan Bang? Ya pencipta. Hmm. Dia yang menciptakan tentara Romawi, betul? Berarti sebentar. Jadi maksud kau tentara Romawi itu pembunuh? Lah, yang membunuh Yesus siapa di tiang salib? Kan tentara Romawi toh. Oh, jadi begitu. Jadi Ah, itu captionnya gitu. Oh, oke. Okay. It's okay. ya Nah, ada makanya beberapa, ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanya. Boleh kan? boleh. Kenapa di Islam dilarang makan babi? Diharamkan. Sebelum ada Islam ada Yahudi. Ah, Yahudi itu juga sudah melarang makan babi. Ya diharamkan karena Bukan cuma kenapa? Islam. Ah, baik. Kalau dalam agama Islam itu karena perintah Tuhan mengharamkannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 173 gitu. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Tuh. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai darah dan daging babi. Nah, kenapa diharamkan? Kau nggak perlu protes gitu sama Tuhan. Ngapain kau haramkan babi Tuhan? Buat apa? Wah, Kan kayak kau tuh sih gitu. ngaramkan babi. Misalnya, kalau kalau kita haramkan babi Tuhan, kita nggak makan, kita Hmm. nggak haramkan. Yang ditanyakan kenapa katanya diharamkan haramkan babi, sementara itu semua bisa dimakan loh. Karena apa? Karena kalian pikir di situ memiliki banyak cacing pitanya. Sementara daging daging sapi dan lain-lain juga memiliki cacing cacing pita yang diharamkan kan. Baik. Kenapa di Ah, kalian jadi tidak bisa gini. makan? Jadi gini, kamu perlu tahu dulu. Ya di kitab kamu memang babi itu haram. Nih, Pak. Ya. Saya buka dulu kitab kamu Bible. Bentar-bentar kebalik, kebalik. Nah, ini di Imamat ya, Imamat 11 di nomor 7 nih. Nih, nih. Imamat 11 nomor 7. Dan lagi babi karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi ia tiada memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Haram di kitabmu babi itu. Jadi Eh, sebelum Islam bentar, sebelum Islam ya ada di kitabmu babi itu udah diharamkan gitu. Seharusnya kamu pertanyakan dengan agamamu. Kenapa babi itu haram? Bukan Islam yang kamu pertanyakan. Kalau misalnya tadi abang bilang tanya kepada agama kita kenapa babi itu haram, di agama kita tidak mengharamkan apapun yang diciptakan oleh sang pencipta walaupun itu babi. Nah gini, kenapa kalian mengharamkan babi? Sementara hubungan Bentar, hubungan seks kalau aja kata kamu hubungan seperti seks aja itu, tidak diharamkan gitu loh. Kalau bicara omong kosong baik, bang, kalau misalnya babi diharamkan, sementara berhubungan tanpa muhrim baik. itu bukan haram. Saya Itu tanya haram loh. dulu, berarti Haram nggak kitabmu haram. ini Jadi salah jangan gitu. haramkan babi. Bentar, kitabmu ini berarti salah menuliskan babi itu haram. Hmm? Ya, Salah kitabmu. berarti di Al-Quran juga Anda salah, gitu. Aku akui dulu kitabmu salah berarti. Enggak. Kalau sebelum 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 Nah, membicarakan tentang bentar. Masalahnya kitab, sebelum Al-Quran Islam dulu, itu Al-Quran datang, dulu, ya, Al-Quran dulu. sebelum Jadi Al-Qur'an di sini itu datang, setiap kali Anda di live, kitabmu, Anda itu di kitabmu itu diskriminasikan adalah agama Kristen. bentar. Jangan membawa membawa agama Sebelum Kristus, tidak sebelum tidak tidak. Islam itu datang, Al-Qur'an itu datang, ya, babi itu udah haram. Kata kamu di dalam Kristen tidak ada babi itu
haram gitu, nggak ada, semua boleh dimakan. Ya, emang nggak ada kalau Berarti kita kalau misalnya babi haram berarti kita kita nggak makan babi. salah. Buktinya kita makan babi, iya kan? Berarti kita mau salah. Salah dalam rangka apa? Hah? Salah Salah dalam gitu. rangka apa? Salah dalam rangka kitabmu mengharamkan babi. Siapa bilang? Ini babi. Dan lagi Emang lu babi tahu yang dari haram. mana kalau kita menyeramkan babi? Ini dari kitabmu. Gimana sih? Jadi kalau kata kamu semua bisa dimakan, berarti kitabmu salah gitu. Babi itu haram. Makanya kalau ngomong tuh nyerocos tuh mikir gitu. Saya mikir bang, sih bilang ngomong, mohon maaf. Terus misalnya Ya gini, udah. nah Ya udah, kita akan diskusikan ya. Apakah kalau kata kamu semua bisa dimakan, maka kitabmu ini salah atau tidak gitu. sudah bang, jangan digini. Yang ditanyakan itu kenapa di kalian nggak bisa makan? Jangan ditanyakan balik kepada kita. Intinya kita bisa Loh, makan. kalau Kenapa yang saya kalian kan nggak bisa makan? kalau saya kan Jangan sudah jawab memputarbalikkan tadi. kata untuk opini saya. Yang ditanyakan itu Saya kalian. udah Kenapa jawab kalian nggak tadi. bisa makan? Ya sudah, kalau sudah, kan saya cuma butuh pertanyaan, tidak butuh kamu bertanya kepada saya. Ya sudah. Gini. Tadi kan saya udah jawab kenapa kata kamu dalam Islam babi itu haram. Tuhan yang mengharamkan, saya kasih dalilnya. Kan kayak gitu. Nah, sebelum Al-Quran itu mengharamkan babi, kitabmu sudah mengharamkan. Lalu kamu ngotot, oh enggak, di Kristen semuanya bisa kami makan. Berarti kitabmu salah gitu. Silahkan kamu jawab gitu. Tanya ke kitabmu, karena kitabmu lebih dulu mengharamkan babi sebelum Al-Quran. Dijawab dulu. Salah gitu kitabmu. Jawab. Berarti salah. Benar. Kalau semuanya Tidak bisa ada yang dimakan salah. nih. Kalau kitabmu benar berarti pernyataanmu yang salah. Kenapa? Kalau kitabmu kamu akui benar berarti pernyataan kamu semua bisa dimakan itu salah. Nah, itu antara dua aja. Kalau kamu mau menyalahkan kitabmu, silahkan. Kalau kamu akui kitabmu benar, berarti omonganmu yang salah. Nah, jadi gini itu bang. aja. Jadi walaupun di Alkitab ini tertulis bahwa di sini saya tidak membenarkan Alkitab untuk menyalahkan Alkitab ya. Kalau walaupun misalnya di Alkitab tertulis bahwa yang berkuku atau yang berternak itu haram ya kan, haram untuk dimakan. Tapi menurut kami babi tidak lagi dianggap haram untuk dikonsumsi. Meskipun aturan makan ya kan haram sempat berlaku dan dalam perjanjian lama melalui ajaran perjanjian baru. Seluruh makanan telah disediakan dan diperbolehkan. Itu menurut kamu, bukan menurut kitabmu. Kalau menurut kamu semua bisa dimakan, halal semuanya, kagak ada yang haram, berarti kamu menyalahkan kitabmu. Jadi Gimana sih? Bang, Kan jangan itu. Gimana? Coba. Bingung sendiri kan dia. Nanti kalau kata kamu semua bisa dimakan, halal semuanya itu ya, baut kamu makan, ban motor kamu makan. Tapi kan itu bukan makanan, nggak apa-apa. Boleh nggak saya tanya satu hal samamu? Bukan berarti saya bilang semuanya bisa dimakan bukan berarti benda bisa dimakan kan bang? Ya baik. Kalau makanan semuanya bisa dimakan, ya. Menurut kamu semua makanan itu halal, betul? Iya. Menurut saya nih sih, Nah. menurut saya semua makanan yang diciptakan atau semua barang yang diciptakan untuk dimakan itu tidak diharamkan. Saya mau tanya ini bang, samamu, ya, samamu. Ini dari kitabmu lagi saya ambil perjanjian lama. Dan ini makanan. Nih makanan, bentar ya. Bentar. Nih, mana nih? Nah nih. Makanlah roti itu
seperti roti jelai yang bundar, dan engkau harus membakar di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Ini makanan loh, roti. Tapi selai gitu. Roti, selainya Nah, saya mau tanya nih halal atau kagak tuh? Lah, masa roti selainya aneh. Kalau selainya kita mau makan gak makanya aku tanya sama najis ya kan? iya makanya Mau saya makan tanya. tai. Saya pikiran lu kayak tai Ini anjing. roti. Ini roti nih. Bukan tai, roti. Tadi Makanan. lu bilang Tapi selainya Emang lu tahu dari halal mana atau selainya haram tuh? Ya, tahu dari mana selainya Karena dibakar di atas kotoran manusia tuh. Kalau tadi di ayat berapa? Ya dibaca. Bang itu ayat berapa Bang? Mohon maaf. Tuh. Yehezkiel 4. Yehezkiel 4. Baca dulu. Nomor 12. Kakak baca dari nomor 10 kan. Baca. Kamu yang baca. Halal nggak ini roti? Selainya Kan yang penting kata kamu makanan. Sebentar Bang. Nah, misalnya Ya, kalian silakan. haramkan babi. Dibuka aja Sebentar. dulu. Enggak. Misalnya kalian haramkan babi, terus di agama kalian kan tertulis bukan tertulis sih, lebih tepatnya lebih kayak aturan atau saling atau misalnya kalau macam di agama kalian nih kalian haramkan babi, terus kalian diajarkan untuk misalnya di hutan kalian kelaparan sekali dan tidak ada makanan, tapi kalian memperbolehkan untuk makan babi, tapi tidak untuk mengenyangkan, tapi itu haram, tapi kalian makan, bagaimana? Makan aja. Itu kan kayak Oke. kayak aneh gitu loh. Kalian tidak makan babi tapi ketika kalian kesusahan lapar sama sekali di tengah hutan, kalian makan babi tapi tidak untuk mengenyangkan, begitu. Tapi diharamkan Baik. bagi kalian. Di tempat kami babi itu haram. Lalu ketika kata kamu di hutannya, babi itu apakah jadi halal? Enggak, tetap haram. Lalu bolehkah kita memakan yang haram? Boleh. Tapi saat itu saja, betul. Dan itu dosa Tapi yang makan kan? dimaafkan. Tapi makan kan? Tapi intinya lu makan. Sama aja lu Tetap melanggar haram. aturan lu. Iya, iya. Lu makan, haram dong. Dasar Ustaz Itu kan syaratnya contoh ada babi di tengah padang gurun, nggak ada makanan. Karena Sama aja darurat. makan. Kalau misalnya lu mau taat agama lu Bukan nih, berarti- kalau bukan- kalau bukan ada pilihan berarti lagi lu taat babi- agama lu bentar. diam. Lu taat agama lu Berarti usah nggak makan, ada mati lapar, lagi nggak usah makan, alasan lu yang haramkan lain. itu babi. Tidak. Kalau dia haram, tetap haram. Artinya dalam keadaan darurat. Kalau dia haram tetap haram nggak boleh makan. Kalau haram tetap haram nggak boleh makan. Kata siapa haram Walaupun nggak mati boleh lapar, dimakan? nggak boleh makan. Walaupun di padang gurun nggak boleh makan. Hah? Kata siapa haram kagak boleh dimakan? Kata siapa emang karena kata kalian babi itu haram? Kenapa mesti dimakan walaupun sudah mati lapar? Karena mau mati Itu lapar baru hukumnya bukan berarti dihalalkan. nggak bisa dimakan. Tidak bisa. Gimana sih? Kalian haram tetap Itu haram. hukumnya haram. Tapi bukan berarti dia tidak bisa dimakan. Tapi sama. Berarti sama kan? Kalaunya di tengah darurat ya di padang pasir kagak ada makanan, silakan kamu makan gitu. Tapi kalau sepertimu di restoran babi, Lah emang karena kita tidak karena kita itu tidak namanya diharapkan berani, sengaja, kita bukan makan. darurat. Tolong rasa Bukan babi darurat kecap itu. enak pol. Enak pol babi kecap makan, Cok. gitu. Kamu bedakan gitu, bedakan yang paling kamu enak itu babi, keadaannya dia tuh. dua. Lu kalau Yang kalau jadi namanya Kristen di juga makan restoran. babi kok. Bentar, bedakan kamu. Yang namanya di tengah padang pasir dengan yang di restoran. Beda, pahami Iya, darurat. tapi bedakan dulu mana yang haram sama mana yang halal. Kalau macam sudah tidak ada makanan lagi, baru ada babi, baru makan, baru dihalalkan. Tetap Tidak babi haram. salah. Babi Intinya itu haram. tetap Nggak ada haram. berubah jadi Haram halal. tetap Dia haram. nggak pernah berubah. Tidak bisa makan Haram walaupun tetap itu di haram. padang pasir sudah mau mati lapar baru makan babi. Munafik. Haram- Ujung-ujungnya makan Haram babi juga. bukan berarti tidak bisa dimakan. Gimana sih? Tidak ada. Tidak ada Nih aturan seperti itu. dengerin Intinya, kamu ya. Nih coba kamu dengarkan penjelasan saya. Haram nggak itu mau dengar. bukan berarti Lu- tidak lu bisa. kalau live Bentar, aja, lu kan nggak bisa Kalau kasih kamu orang nggak mau ngomong, dengar kan? komit Iya kan, lu dulu. mau Ya, yang- kamu dengarkan dulu tuh ya. Nih, haram itu bukan berarti tidak bisa dimakan. Kamu mengerjakan yang haram, kamu mencuri itu haram. Barang curian kamu Emang tetap mencuri bisa haram? makan. Barang siapa Kan yang gitu. mencuri tidak haram?
Kamu mencuri barang orang atau uang orang, uang itu haram, lalu kamu belikan ke makanan, haram. masih bisa dimakan Iya, yang haram. Barang siapa bilang mencuri itu halal, Bang? Makanya ada yang bilang mencuri itu halal. yang namanya haram berarti itu bukan berarti tidak bisa dimakan. Artinya apa? Tergantung manusianya. Apakah dia Tergantung mau manusianya, makan haram berarti atau kalian tidak? apa? Munafik. Karena sudah tidak ada makanan lagi, baru Gak makan ada babi. munafiknya. Iya kan? Iya kan? Dia Iya dimakan kan? saat darurat. Bang, Nggak ada. kalau live tuh live yang bener aja. Lah jangan kalau pansos ke agama kalaunya Kristen. kamu kalaunya Jangan kagak paham mendiskriminasikan keadaan, agama Kristen. kagak Tidak bagus kagak pansos paham lu kayak agama darurat, Kristen. kamu Hah? pahami dulu Pansos. tentang masalah Kurang apa? keadaan Kurang darurat followers. itu tidak Mau seperti naik daun. apa Iya. gitu. Jangan Waktu pansos. apakah Kalau di mau restoran pansos, makan bahas agama dagingnya sendiri, atau jangan di bahas agama tengah Kristen di padang sini, pasir munafik, gitu. tahu nggak? Makanya kamu pahami dulu tentang masalah keadaan itu seperti apa. Benar, ya Coba sudah. kalau kamu Jangan bahas agama ya orang lain di contoh live. seperti makan babi Ya, nih. tidak Makan cocok, babi Bang. itu haram tidak seperti keadaannya di restoran atau di mana? Di padang Apa pasir. gimana? Di Tetap restoran, aja kau di makan Bali tuh gitu. restoran babinya banyak, munafik. Lah, Agama terus kalian juga gimana? banyak yang makan, banyak Terus yang gimana? makan babi. Terus gimana roti selai tai ini gimana? Kamu makan juga? Hah? Apa? Jawab dulu. Roti selai tai kamu makan? Sing makan barang sing makan tai. Sing makan tai. Sing makan tai sing. Makan tai Sing kamu? makan tai sing. Sing makan tai itu. Kamu Lah, makan kalau tai? Sing makan tai ya sudah itu juga sing makan tai. Berarti kamu makan tai? Gitu barang si tahu itu makan tai. Si tahu itu makan tai. Nih, kita mau ya makanan roti selainnya tai halal. Halal enggak? Maksudnya apa ya? Tapi apa dia? Makan teh katanya, tak makan teh kan? Ini kitabmu ya. Kalau semuanya itu tidak haram, Bibi halal itu- bisa dimakan. Roti selai tai halal gitu. Hah? Tapi tak katanya di ayat berapa? Sabar sebentar. Itu di ayat mana, Bang? Itu apa? Udah dibilang ya Hezkiel 4 nomor 12. Roti selai tai halal bagimu, makan tai kamu. Yang penting kan makanan bisa masuk ke mulut. Nah, kalau rotinya diselai tai, makan kamu. Lah, seorang siapa yang makan tai sih? Coba. Ayat Kalau kamu nggak makan, kamu yang munafik berarti. Itu kan perintah. Ini kan perintah, Bang. Itu kan larangan. Ya makanya kamu Larangan. diperintahkan untuk makan roti yang selainnya tai. Weh, Kamu Ustaz, makan gitu. Ustaz. Goblok itu kan. Tahu. Kamu itu kan makan? perintah larangan. Ini kan Itu, Bang, itu- perintah nih, makanlah roti. Oke? Makanlah roti. Roti ini makanan. Yang selainnya itu tai. Kamu makan gitu? Alah. Bang, misalnya nih di Al-Quran kalian tertulis begitu, lu makan nggak? Enggak kan? Ya Enggak, sudah. ini dulu yang Nggak kamu usah jawab. dibahas. Ini kan kata kamu makanan. Ini sudah di luar pertanyaan makanan yang semua tanya, makanan kok jangan halal. balikan fakta untuk menjatuhkan saya di sini. Makanya kalau kamu ya omongan kamu nggak benar, akui kitamu salah. Itu sih, Bang, barang lu mau nggak? Kutanya aku aja kalau ya, Al-Quran salah? kalau kamu Hah? tetap ngotot, kamu mengakui kitabmu salah atau omonganmu yang salah? Siapa omongan yang salah? Ini seluruh dari pertanyaan Kalau nggak salah, kalau nggak salah omonganmu, kenapa ya, sih langsung makan roti sedikit? berarti Itu roti harus selai apa? tai ini bisa kamu makan gitu. Ini kan perintah makan, Barang sih makan makan tai. roti selai tai, Barang sih kamu makan tai. makan. Barang sih makan tai. Berarti kamu Sih makan tai. sing. Kau tuh sih makan tai, sih makan tai. Ini Sih, roti makan nanti tai. dibakar di atas selai tai. Intinya pansus. Ah, Hei, ayo. roti dibakar di atas kotoran manusia bukan berarti roti dibakar bersama tai. Iya. Jadi Iya kan? jadi kalau Berarti kamu segitu sih bakar, bermaksud untuk dimakan. kamu Yang dimakan bakar roti rotinya, ini di yang atas dimakan kotoran. rotinya, roti Bisa dimakan. nggak rotinya dimakan? Bukan sampai Makanya atas rotinya bisa. kotoran-kotorannya dimakan. Bisa nggak Berarti rotinya kesini. ini? Rotinya ini setelah kamu bakar di kotoranmu, kamu makan, bisa? Kan roti yang dibakar Hah? dibakar di atas Ya bukan iya, dibakar dengan kotoran. rotinya Iya kan? setelah kamu bakar di atas kotoran manusia, lalu kamu makan, bisa halal. Lah namanya roti halal kan, Bang? Ya meskipun dibakar di atas kotoran manusia. Lah kotoran bisa jadi aja pupuk.
Iya kan? Bubuk apanya? Kotoran Pupuk bisa jadi pupuk. apa? Sibuk kotoran saja ikan pupuk sing, Ini kotoran kotoran binatang saja ikan manusia. pupuk sing. Paham kan kotoran manusia yang sudah kering? Hah? Makan kamu rotinya, halal tuh roti gitu. Ya kalau beta pribadi beta sing makan. Ah, kamu makan gitu, roti selai tai ini. Bisa makan. Enggak mau kamu makan? Tidak. Nggak munafik Tidak. berarti kamu. Kamu yang Padahal munafik, di babi sini sing makan tapi pada saat mati padahal lapar kita makan mau babi. padahal Gimana dong? kita mau di Lu yang sini munafik. memerintahkan untuk makanlah roti gitu. Itu kan Kamu perintah nggak mau kan? makan setelah Perintah, diselip. perintah tidak harus Iya. diturut. Perintah. Perintah bukan berarti itu harus dimakan. Makanlah roti, perintah. Yang digotong bahas dari tadi ini kenapa kamu makan babi pada saat Roti ini kamu selai tai, kamu mau nggak makan? Itu kenapa kalian memakan babi di padang guruk ketika mati lapar? Ya iya, itu yang kita dibahas. udah kita sudah membahas tentang masalah Ya babi. sudah, saya Kamu usaha di situ katakan membaca membacanya misalnya tadi saya semua misalnya tadi Pak makanan Ustaz sudah itu menjawab halal kan pertanyaan kata yang tadi kamu. saya Kutanyakan kasih. masalah Ada roti pertanyaan ini selai berikut yang tai ingin saya gimana? jawab, Bisa yang nggak saya dimakan bertanya. di dalam kitabmu seperti ini? Bang, kan tadi saya sudah bertanya dan jawabannya Bang sudah berikan kan? Tidak perlu putar balik lagi. Udah, pertanyaan makanya berikut. kita Ada nggak mundur pertanyaan lagi, berikut yang ingin nggak saya mundur tanya. lagi pembahasannya. Nggak mundur Tidak, lagi kalian pembahasannya. bertanya Kita ke maju saya. pembahasannya. Ya sudah, tidak perlu bertanya balik kepada saya. Ya iya. Saya berhak Sekarang untuk saya bertanya tanya, balik kepada kamu. kalau kamu bertanya saya jawab, lalu kamu bantah dengan semua makanan itu halal. Sekarang saya Yes, bertanya sekarang balik, boleh, kalau semua makanan itu halal, ya roti selai tai ini kamu makan? Roti selai tai, roti dibakar di atas kotoran tai. Iya. Kamu makan rotinya? Saya tidak makan. Sekalian makan. 4 12. Oh, munafik kamu, ini perintah. Berarti sama-sama munafik dong. Sama-sama munafik dong. Ah, Iya kan? munafik kamu, berarti perintah nih. Ya munafik teriak munafik. Munafik Aduh, teriak munafik. aduh, Ya kan? aduh. Munafik Makanya teriak ngomong munafik. yang benar, Munafik teriak gitu. munafik. Ada ngomong yang benar. Berarti Munafik berarti teriak kalau kamu munafik. nggak mau makan ini, kitabmu ini salah gitu. Bukan berarti salah. Kitab kita benar. Tapi kalau kamu Berarti bilang kita munafik karena omonganmu yang tentang ayat ini, salah. kamu bilang kita munafik. Berarti kamu juga munafik. Udah dapat poinnya berarti. Berarti omonganmu yang salah. Udah ada omongan yang Kalau salah, kitabmu Bang. kalau kitabmu ini nggak salah, berarti omonganmu yang salah. Gitu aja dia antara dua. Ya udah Bang, berarti sama-sama Gimana? munafik kan? Dia berarti sama-sama munafik kan? Kalau kita babi hanya di tengah pasir bukan di restoran. Gimana sih? Tapi kita tidak pernah memakan roti di atas yang dibakar di atas kotoran manusia. Kita tidak pernah memakan itu. Tapi kalian faktanya memakan babi. Banyak juga orang Ada nggak? orang muslim yang makan babi. Ada nggak perintah makan babi di situ di Quranku tuh? Kita tidak tahu karena kita tidak pernah membaca Al-Quran. Kita tidak pernah Makanya pernah nggak membaca ada. Ya, Nggak ya Bang, ada jadi perintahnya makan intinya babi gini, Bang, itu. kalau intinya gini Bang, kalau begitu sama-sama munafik, ya kan? Sama-sama munafik. Enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Gini, Kak. Pertanyaan berikutnya. Yang namanya Pertanyaan munafik itu berikutnya. gini, ketika ada perintahnya dalam kitabnya tapi dia tidak mau mengerjakannya tuh munafik. Oke, pertanyaan Nah, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bersedia nggak? Bentar, nih, ku bacakan sama kamu sedikit. Pertanyaan berikutnya, bersedia nggak? Biar kamu paham. Bentar, Budak ya. bentar. Nih dengarkan dulu, biar kamu nggak tuli gitu. Nih, Baca nih. nih baca. Ada nggak perintahnya? 13. Tipe nomor 13. Nih jangan tuli Sama, nih, sama. nih. Nih ya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah dan daging babi. Ada nggak di sini dikatakan diperintahkan makanlah babi? Kita kan nggak pernah Hah? tahu translate kamu itu kan benar apa enggak kan? Apanya? Ini translate umum semua muslim tahu. Maksudnya, Ada nggak perintah makan babi? ya kita nggak pernah tahu di Al-Quran kamu. Kita nggak mungkin tahu di Nggak ayat yang mana. ada.
Makanya, makanya kalau dijelaskan orang tuh ya dengarkan gitu. Bangsa-bangsa dan Nggak ada perintahnya makan babi itu nggak ada, atas sana. nggak ada. Aku jawab, aduh Tuhan, hal sesungguhnya aku tak pernah Hmm. dinajiskan dan dari aku sampai sekarang. Mau nanya apa lagi itu? Udah dijelaskan nggak ada perintahnya makan babi. Ya, oke, berikutnya. Kenapa sih di agama Muslim ini ya? Kenapa bisa kawin lebih daripada satu kali? Oh, baik. Ya, karena Muslim itu datang yang membatasi ajaran sebelum Muslim. Sebelum Muslim, ajarannya boleh kawin sampai 1000. Contoh Daud dan Salomo. Bahkan Yesus tidak ada mengatur, tidak ada juga melarang kawin lebih dari satu. Makanya Islam datang ya untuk apa? Membatasi. Boleh kawin dari lebih dari satu, tapi maksimalnya 4 dan itu punya aturan. Jadi Islam tuh Iya. datang untuk membatasi dan juga mengatur orang yang kawin lebih dari satu. Tidak boleh lagi seperti Salomo, Daud yang sampai 1000, nggak boleh. Maksimalnya cuma 4. Kan sebelum Islam datang di kitabmu Salomo istrinya 1000. Kenapa? Saya agak heran aja denganmu. Kamu ini mempertanyakan kenapa boleh kawin lebih dari satu, tapi sebenarnya kawin lebih dari satu itu ya ada di kitabmu dan Tuhan kamu, Yesus itu hasil dari kawin lebih dari satu. Yesus itu nenek moyangnya adalah Daud. Daud itu istrinya 1000. Yang menurunkan Yesus itu istri ketujuh. Istri ketujuh dari yang 1000. Daud menikah dengan Berseba. Berseba menurunkan Salomo. Salomo menurunkan kakeknya Yesus, Yoyakim. Yoyakim menurunkan Maria. Maria menurunkan Yesus. Jadi Yesus itu hasil dari kawin lebih dari satu. Andai dulu tidak diperbolehkan kawin lebih dari satu, maka kamu hari ini nggak punya Tuhan. Nyembah tiang listrik hari ini. Lu tahu kita tembak tiang listrik. Kita Bang, itu yang tadi lu bilang itu keturunan Abraham. Mengerti Bang? Iya. Mengerti. Iya, tapi sabar, tapi sebentar Nih. gini. Kamu Kita kan tahu masih nggak tanya, Daud jangan itu bertanya kepada Daud saya. Gini, itu Nabi menurunkan Muhammad- Yesus itu di istri Nabi Muhammad keberapa aja coba? punya istri 11 loh, Bang. Nabi Muhammad Enggak istrinya 11. masalah. Ya kan? Enggak masalah Kenapa itu bisa bilang, cuman masih ada sedikit. 4 Coba kali aja. kalau Terus jadi bisa Daud 24. 1000 kayak gimana? Kalau cuma 11 tuh sedikit. Keturunan, Bang. Kalau di kitabmu Keturunan. 1000. Mengerti keturunan enggak? Tahu keturunan, Bang? Tahu Lu tahu keturunan keturunan enggak? Tahu keturunan turun enggak? temurun berarti Yesus, nenek lo kawin ya. sampai 1000 kali. Ini nih. Bisa bedakan keturunan sama kawin enggak? Gini, kita nggak perlu heran kalaunya manusia ya, manusia dilahirkan lebih dari kawin yang lebih dari satu gitu. Tapi kalau Tuhan dihasilkan oleh perkawinan lebih dari satu, aneh nggak? Ini Tuhan loh. Lu tahu benar. Tuhan dihasilkan oleh perkawinan yang satu. Bang. Ini Tuhan loh, di bukan ajaran manusia. kita Kalau Tuhan itu- manusia nggak apa-apa. Sabar. Barang sebentar. Lu tadi bilang Tuhan itu apa nama? Lebih dari satu. Maksudnya gimana? Nih ya. Nih makanya kamu perlu tahu nih. Ini ku lihat penjelasanku, jangan ngotot dulu ya. Nih. Ya. Jadi di sini Alkitab tidak mencatat Berseba sebagai istri yang keberapa secara spesifik. Ia adalah istri ketujuh, ya, ketujuh dari yang bernama Daud. Ya, Berseba ini istri ketujuh dari Daud. Sedangkan, ya, nih Matius 1 kitabmu, ku jelaskan dulu, baru kamu ngotot gitu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud.
Daud tadi istrinya 1000. Berseba itu istri ketujuh. Menurunkan Salomo, menurunkan sampai Yakub, menurunkan sampai kakeknya Yesus nih. Kamu baca kitabmu. Bang, Ya, bentar. Bentar, yang lu baca ini Baca apa sebenarnya kitabmu. apa? Perkawinan. jadi ya seharusnya kamu bersyukur ya. Kamu punya Tuhan karena boleh menikah lebih dari satu. Bang, yang lu baca itu yang lu baca itu keturunan. Nih Matius Lu paham 1. keturunan nggak Nih sih? Matius Lu 1. paham kayak makanya sabar. Makanya Bang, Sabar. kalau enggak Makanya kau jangan ngotot dulu. Coba jangan ngotot dulu biar kamu paham. Perhatikan penjelasanku. Yesus ini muncul ya dari hasil perkawinan yang ketujuh. Paham? Perkawinan yang ketujuhnya Daud dari istrinya yang 1000. Nah, Daud ini menurunkan Salomo. Salomo menurunkan sampai ke Yakub, sampai Bang, ke kakeknya baca itu Yesus. baik-baik. Baca Bentar gitu dulu, baik-baik di sampai situ. dulu ke Maria ibunya Yesus, baru menurunkan Yesus. Andai Daud ini tidak boleh menikah lebih dari satu, kagak ada Yesus Tuhanmu hari ini, gak ada. Kitab keseng. Itu di kitab keseng. Ya iyalah Matius 1 nomor 1. Yang tadi abang Yesus bicara itu hasil abang dari bicara itu apa, abang? hasil dari Ini silsilah, poligami. Bang, bukan perkawinan. Lu, Jadi di situ silsilah bukan perkawinan. lu mengerti silsilah Jadi, enggak? itu Ngerti is- silsilah enggak? Ya kamu ngerti silsilah nggak? Silsilah itu keturunan bodoh. Keturunan. Silsilah itu Nih, keturunan. nih. Lu ngerti keturunan nggak? Yesus ini anak Daud, betul? Nah, anak Daud. Nah, lalu Nah, terus Terus? Dari istri yang keberapa? Sabar, lo baca dulu, Baca dulu. lo baca. Apa itu? Istri tulisannya? yang keberapa? Sabar, Itu baca saya dulu tulis goblok. tidak ada tulisan istri di situ. Oh, Bentar, baca, saya mau baca, baca baca, Yesus baca. ini Di anak bawah. Daud. Makanya Daud baca dulu, tadi baca istrinya dulu semua. 1000. Istrinya Baca 1000. dulu, baca, Dari istri baca, yang baca. keberapa? Makanya lo baca dulu. Baca aja, tidak usah bertanya, baca itu Ini silsilah. nanti kita baca ke bawah. Baca, Ya, Bang, enggak? kita Baca baca ke aja, bawah. baca. Saya Baca aja, tanya nggak apa-apa. Yesus anak Daud. Daud Sabar. ini punya istri 1000. Yesus ini dari Lu tahu istri dari yang mana kalau Daud keberapa? punya istri 1000? Tahu dari mana kalau Daud punya istri Ini 1000? kitabmu. Kita mana yang tertulis? Daud Aduh, istri 1000. Coba lu cari. nih. Iya, Makanya cari kamu dulu, tuh cari. baca kitabmu, ya. Nih. Nah, saya bukakan. Iya, buka Ayat aja, Bible Bang. ya. Oh, lama. Bentar. Lama, Bang, lama. Bentar, sabar kenapa? Kita nggak bisa sama, Bang, Namanya kalau aja udah gini kan udah mengerti. enak. Ah, Ya, berarti Ustaz Oke, nggak tahu nih. ngetik, nggak usah ngetik aja. Tahu aja begitu. Bentar. Nih, Iya. kamu baca ke 1 Samuel ya. 1 Samuel 30 ya. Juga kedua istri Daud ditawan yakni Ahinio, bukan yang ini ayatnya, bentar. Salah Istri ya. Daud 1000. Salah ya. Nih, bentar ya. Mikael 1 Samuel 18. Bentar, istri Daud itu saya lupa nih. Bentar ya. Kalau lupa nggak usah Kalau bilang, Bang. kalau ini cerita masalah istri Daud yang kedua, bentar. Istri Daud 1000 itu di mana ayatnya? Kita cari aja. Iya, cari, Bang. Searching Bentar, di Google ya. aja, Bang. Iya, makanya biar cepat. Iya, Bang. Nih, 1 Raja-Raja 13 rupanya 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Saya ketikkan dulu 1 Raja-Raja 11 nomor 3. Tuh. Iya, Daud mempunyai 700 istri. Lihat kitabmu. lanjut. Ya, lanjut. Dari lanjut, kaum lanjut. bangsawan dan 300 gundik. Tuh, istrinya 1000. Terus abang bilang Tuhan Yesus kita. Oh, Nah, jadi Yesus itu dari istri yang keberapa? Dari istri yang keberapa Yesus? Sabar, Bang. Lo tahu dari mana kalau Yesus itu anaknya dari istri keberapa, Bang? Makanya kamu baca silsilah nih ke bawah. Iya, sabar, makanya lo kan Aduh, bilang Yesus kan aduh, anak dari aduh, istri aduh. banyak. Nah, terus sabar. Terus gue tanya, lo tau dari mana kalau Yesus itu anak, maksudnya Ya Yesus dari itu? kitab mula. Iya, Kau maksudnya tanya sekarang lo pula, tunjukin saya
Sabar. saya tahu Lu- dari mana kan kayak gitu ya. Lu tunjukin. Nih, Sabar bang, nih. bang, dengar dulu. Kelahiran dengar dulu. Yesus Kristus adalah seperti berikut. Maria ibunya bertunangan. Jadi Yesus ini diturunkan Maria. Maria ini siapa? Hah? Ayahnya siapa? Yoakim. Yoakim itu berasal dari silsilah mana? Salomo. Salomo itu turun dari istri Daud keberapa? Yang ketujuh. Iya itu kan lo kan baca Gimana keturunan goblok. sih? Itu kan keturunan. Namanya nasab. Lo ngerti Kamu kan keturunan paham nggak? silsilah. Lah sabar sekarang kan gua tanya silsilah. sama lu. Sabar sekarang gua tanya Makanya sama aku lo. bilang ya. Lo ngerti keturunan nggak? Seharusnya Sabar. kamu tuh Lo ngerti bersyukur keturunan nggak? gitu. Iya, lo Kamu ngerti keturunan kamu nggak? nggak perlu kamu mempermasalahkan kenapa di Islam kawin lebih dari satu boleh. Kamu nggak heran gitu. Lalu kenapa? Tuhan Kenapa? kamu, Lalu sabar. Tuhan kamu dari perkawinan yang ketujuh. Sabar gini bang. Nggak heran Lalu kamu. sebaliknya kenapa kamu mempersoalkan? Mempersilahkan. Lah, kenapa saya persoalkan? Kalau menikah lebih dari satu yang dilahirkan manusia itu wajar. Tapi kalau menikah lebih dari satu pernikahan ketujuh, keluarnya Tuhan itu kurang ajar. Masa Tuhan hasil dari perkawinan ketujuh? Gimana sih? Masa cuman Tuhan kita kamu hasil dari cuman kita tuh tidak dari poligami? perkawinan loh bang, ajarannya kayak gitu. Kamu yang sendiri yang mempersoalkan masalah kenapa di Islam kawin lebih dari satu boleh. Ya karena apa? Kalaunya tidak boleh kawin lebih dari Jadi satu, begini bang, kamu jadi begini dulu kan, kagak bang, punya bang, Tuhan. jadi begini, gitu. dengar dulu. Tadi kan saya tanyanya memang gitu Kau kan, tapi bukan ini. berarti membahas tentang silsilah atau ini dari Tuhan Yesus gitu kan. Tapi kan gini, kenapa di kalian sampai sekarang juga bahkan ada yang begitu, bahkan sampai kalau mau menikah lagi tinggal tanya persetujuan dari istri pertama. Sebenarnya itu tidak boleh kan bang? Islam itu menyuruh kawin satu saja. Kawin satu saja, kenapa mesti harus ada sampai 3, 4? Sampai 11 loh. Makanya itu dia mengatur untuk apa? Untuk bisa berlaku adil baru diperbolehkan. Kalau nggak bisa adil, menikah satu saja, nggak jadi boleh sabar. dua. Jadi kita sudah bisa ambil kesimpulannya. Jadi kalau mau adil itu mesti kawin banyak, nikah banyak. Kalau mau adil. Bukan kayak gitu. Kalau dia Ya kan, tidak ya bisa makanya adil, gitu kan. dia Ini kagak nih, boleh ini kawin dulu. lebih dari satu. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau mau adil harus kawin banyak. Bang, di Bukan mana-mana mau nih pernik- adil, Bang, bukan bang, kalau dengar, mau Bang, dengar, adil. Bang, Kalau dengar, Bang, dia dengar, tidak Bang. bisa adil, Dengar ya. dulu. Kalau Di mana-mana dia itu tidak bisa pernikahan adil, itu maka sakral. dia Satu kawin kali seumur satu hidup. saja, Jadi gitu. tidak ada agama yang mengajarkan tentang Nggak pernikahan boleh. satu kali. Dia kawin sampai Paham 2 nggak? kali itu nggak boleh. Kalau dia tidak bisa adil, Ya, gimana sih? bang, di agama dimanapun itu diajarkan itu pernikahan satu kali seumur hidup karena pernikahan itu sakral. Yang ada cuma Di mana maut yang Yesus memisahkan mengajarkan pernikahan nikah orang satu ketiga. kali? Di mana Ya, Yesus ada ngajarin begitu. nikah satu Peraturan kali? sudah begitu. Paham nggak? Nih kamu tahu nggak? Nih, kamu tahu nggak? Ini penelitinya dari Kristen. Yesus menikah kawin 2 kali. Yesusnya. Makanya kau baca kitab. Di mana? Tunjukin bang, tunjukin kitabnya mana bang? Nih, ya. Tuh. Nih. The Jesus Family Tomb, makam keluarga Yesus. Jadi, ya, penelitinya ilmuwan dari Kristen, Simona Jacobo Visi dan Yahudi Charles Pellegrino. Tuh. Jadi, yang meneliti tentang masalah makam keluarga Yesus itu Kristen sendiri. Di sini dikatakan ya, kamu banyak ceritanya panjang. Kalau saya baca, kayak saya sudah baca. Kalau Baca aja bang, ya, baca aja. oh kamu mau baca, beli dulu kitab bukunya. Biar kamu paham gitu. Jadi di sini ada penelitiannya, makanya ku kasih yang ringkasannya kamu. Nih, bentar. Nih, ya bentar, sabar. Biar kamu tahu gitu. Nih. Di sini kan ada penelitian dari mereka tuh. Dari makamnya Yesus, dari goa-goanya Yesus, keluarganya siapa aja kan tuh. Tuh. Ada. Maka kesimpulan dari mereka Yesus itu punya 2 istri, Lydia dan Maria Magdalena, dan anaknya 3. Yesus tidak pernah menikah.
Yesus tidak pernah menikah. Loh, hebat mana kau sama ilmuwan ini? Memang ajaran kita Hah? gitu, Bang. Yesus itu tidak pernah Ini menikah dan ilmuwan Yesus itu tidak pernah menikah ilmuwan manusia. ilmuwan Kristen loh, hebat mana daripada kamu? Bang, ilmuwan itu ilmuwan tidak ilmuwan itu juga manusia kan? Semakin ilmuwan tidak pernah salah. tuh, ilmuwan tuh, ya, tuh. Ada mereka galerinya. Ya, Ilmuwan ya, Kristen. tapi Yesus tidak pernah menikah. Oke. Yesus tidak pernah Lah, menikah. kata ilmuwan Kristen, Kata itu Yesus kata menikah, ilmuwan, istrinya itu kata 2. ilmuwan. Itu kata ilmuwan, beda. Mereka mempunyai kosakata ini karena mereka meneliti. Lah kalau kamu apa? Saya kenapa? Hah? Kenapa? Kalau Saya kamu kenapa? apa? Teliti apa kamu? Lu yang kenapa ya goblok? Lu tahu dari mana kok Yesus Iya, menikah? kenapa kamu? Mereka ilmuwan mau kau bantah gitu. Peneliti itu juga Mau sama kau seperti bantah? manusia. Mereka bukan orang yang berkuasa Lalu- atas kekuasaan lalu orang lain, kamu bahkan mereka- peneliti mereka apa? juga berbuat salah. Apa yang kamu teliti? Lu Apa yang tahu kamu tentang teliti? Kristen? Makanya tuh ya. Penelitian ini Bang, meneliti gini, tentang Bang, Yesus. intinya lu kalau live Tentang live Yesus, aja jangan sama istrinya, agama ya, Kristen di situ. Jangan istrinya Yesus- Yesus itu Yesus 2. diciptakan Tuh. pembunuhan. Gak usah pansos ya. Bang sama agama Kristen. Di Kita sini agama kita pernah ya, urusan agama orang di lain. sini dikatakan kamu baca aja gitu ya. Atau penelitiannya kamu beli kitabnya gitu. Jadi Yesus itu mempunyai 2 istri namanya Lydia dan Maria dan anaknya Yesus tidak 3. pernah menikah. Yesus Anaknya tidak 3 pernah itu menikah. Yosef dan apa? Karena Yustus. Tuhan itu adalah dia anaknya. tidak berwujud seperti manusia. Mm-mm. Jadi dia tidak kamu, pernah menikah. kamu nanti Karena saya dengan nanti sifat kamu beli Allah tuh. kitabnya ya. Nih. Jadi dia di muka tuh kayak begitu sudah. Kamu bisa ini baca percetakannya banyak gitu. Kamu baca sendiri, Bang. Oke. Baca sendiri aja, Bang. Jadi saya udah baca ceritanya banyak. Yesus menikah pun 2 kali dia. Yesus tidak pernah menikah. Nah, lalu saya lebih percaya omongan ilmuwan atau omonganmu? Lu percaya? Hah? Mau percaya mana tidak urusan sama kita. Intinya yang kita tahu Yesus tidak pernah menikah. Kalau saya Ilmuwan pasti juga sama lebih seperti percaya manusia yang lebih berbuat percaya salah. dengan ilmuwan ini karena mereka meneliti dan punya kitabnya. Yesus tidak pernah menikah. Tuh mau kau bantah ilmuwan Kristenmu? Saya tidak membantah, emang begitu. Tuh, nih kamu buka, kamu baca nggak nih? Nah, coba kamu baca dulu nih, apa nih? Baca nih. Nah, ini, Bang. Caur, Bang. Gua ada nih. Aduh. Jadi saya lebih percaya kemana? Lebih percaya ke ilmuwan daripada kamu, karena mereka ya, meneliti terserah, dan Bang. punya kitabnya. Dengar ini, sejarah paling awal Alkitab itu Yesus Kristus tidak pernah menikah. Dugaan bahwa Yesus menikah, dugaan kalau Yesus menikah dengan Maria Magdalena adalah teori modern yang dipopulerkan oleh karya seperti The Da Vinci. Dan itu di buku tulisan apa tadi, Bang? Di buku. Simca Jacobo Pis. Oten, kita lagi tanya tuh, di buku tadi tulisan apa? Yang kau baca pertama tadi. Simca Jacobo Pisi. Kenapa? Itu bukunya Simca Jacobo Pisi. Iya. Makam Itu kan keluarga menurut agama Yesus. modern. Agama Itu kan agama menurut sejarah agama awalnya modern. itu Yesus tidak pernah menikah. Baik. Yang mengaku Yesus menikah itu karena kalau kamu gini, kalau kamu tanya AI atau Google atau Dola ya terserah kamu. Cuma kamu pertanyakan ya. Pertanyakan aja kamu. Kitabmu ini ya. Coba saya mau tanya nih, saya kasih tahu kamu. Kolose 4 nomor 11 ya. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa? Yesus itu mungkin salah satu orang yang ini dengan Tuhan cocok kan? Kamu cari tahu Yustus ini siapa dulu? Kamu cari tahu. Jadi gue bang lanjut. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa?
Kolose 4 nomor 11, dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yustus ini siapa? Yang dinamai oleh Yesus, Yustus. Yesus itu Bang, Yesus itu namanya dalam arti Romawi. Kamu baca dulu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus. Yesus Ya kan, ada ya kan, dikasih sabar. ada Lanjut, ada Bang, kasih nama Yustus. Yustus ini siapa? Yesus itu adalah murid Yesus, Bang. Murid Yesus. Mana ada murid Yesus Yustus? Yesus itu Bang, gini Bang. Yustus itu Nggak salah satu ada nama murid yang Yesus tuh, dicalonkan Yustus untuk nggak ada. menggantikan Yudas Iskariot sebagai rasul. Gitu. Jadi lu Nggak pikir ada nama murid Yesus Yustus, sabar. nggak ada. Jadi kamu pikir Yustus itu anak Yesus, iya kan? Lu pikir kan gitu Lah, kan? Ini Yesus menamai Yustus. Nih Yustus siapa emangnya? Kok dinamai Yesus? Yustus itu adalah murid Yesus yang menggantikan Yudas Iskariot. Oh, memangnya murid-murid Yesus kasih nama semuanya gitu? Kita bicara Siapa Yesus? Intinya- Siapa intinya Yesus? gini, Bang. Dia Intinya berani memberi nama dari live seseorang kamu, Yustus itu siapa? Kamu tuh nggak mau kalah kan, nggak mau salah. Kan? Gimana? Bukan Diam. nggak mau salah. Diam. Saya Jadi bawa gini, Bang, kitabmu. Gini bang, saran buat Bawa kamu kitabmu, jangan pansos Yustus di agama ini Kristen. siapa? Jangan diskriminasikan agama Kristen. Hah? Dan kalau live yang Ngapain benar, saya pansos live dengan yang benar. Kristen? Jangan Sebenarnya dibawa agama ngapain Kristen. kamu pansos Hah? gini? Sebenarnya Nggak ada ngapain Al-Qurannya. kamu pansos di Nggak punya tempat Al-Quran. saya? Nggak punya Al-Quran. Diam. Kalau mau live, Kenapa live nggak tentang bisa agama. dijawab Baca lagi gitu? Al-Quranmu, Nggak jangan bisa bawa dijawab agama lagi. Ya bagus. Udah, ya udahlah kalau kayak gitu ya. Dia nggak mampu lagi dia. Nggak mampu. Yang ditanyakan kitabnya, ngapain pansos sama Kristen? Lah, yang betul itu ngapain kamu pansos di lab saya?